Hai teman-teman, saya ingin meluruskan ya apa yang terjadi, yang kita lihat ya beberapa beberapa hari terakhir ini ya, terkait dengan sengketa permasalahan antara dokter dengan dokter. Ini sangat miris ya, sangat miris. Nah, di sini saya ingin meluruskan. Mungkin ya teman-teman juga nggak sependapat dengan saya. Tetapi mari kita sikapi perbedaan-perbedaan ini uh, dengan bijak tentunya ya. Begini teman-teman, oke lah, kita ini ya, para penegak-penegak hukum tidak mungkinlah menegakkan hukum, menegakkan undang-undang, menegakkan aturan, tapi justru melanggar aturan, melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Itu pasti. Tidak ada yang mau menegakkan hukum, tetapi melanggar hukum. Sebelumnya, mari kita simak pernyataan ini. Pernyataan ini berikut. Lihat ya, ini sudah dibuka ya, ini baru dibuka. Ada, kita lihat apa ini? Produknya siapa dok? Siapa dok? Berarti baru beli ya sebulan yang lalu ya. Artinya apa? Produk ini masih dijual di pasaran. Ya, oke? Ya. Ini adalah produk dari tersangka DRL. Sama ya, dia masih menggunakan stiker yang dokter bilang didaftarkan ke BPOM, betul didaftarkan ke BPOM tanpa stiker, ya. Tetapi dia jual dan menaikkan harga dengan penempelan stiker. Apa ini kalau bukan bentuk penipuan ke kalian semua? Ya, dan masih dijual hingga detik ini. Artinya apa? Perintah dari BPOM untuk menarik produk ini diindahkan oleh saudara DRL. Inilah yang dokter sekarang pertanyakan. Apa alasan dia tidak ditahan? Dia mengulangi perbuatan yang sama. Teman-teman akhirnya melihat ini kan. Jadi terlihat begitu jelas siapa sebenarnya dia. Inilah menunjukkan bahwa ini mencari-cari. Bukan spontan karena kepentingan konsumen. Bukan atas nama konsumen, tetapi atas nama diri sendiri. Anda sudah lihat? Oke? Nah, berbicara tentang konsumen, tentu saja Anda akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apa itu konsumen? Konsumen adalah orang yang menggunakan sebuah produk. Itu maknanya. Kalau orang menggunakan barang atau jasa dari sebuah layanan, maka itulah yang dimaksud dengan konsumen. Dan apabila terjadi permasalahan terkait dengan konsumen, maka ada yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi kalau tiba-tiba ini dilaporkan, untuk apa ada namanya badan negara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen? Ya dibubarkan saja badan itu. Itu teman-teman. Jadi tidak boleh kita menegakkan aturan, menegakkan hukum, tetapi melanggar aturan. Itu ya. Terkait dengan konsumen, apabila terjadi sengketa konsumen, ya itulah ya ada namanya Badan Penyelesaian Sengketa. Harus melalui apa lagi? Sudah diatur semua itu. Mungkin teman-teman harus melihat itu. Mari kita lihat pasal 45 Undang-Undang Konsumen. Bila terjadi tindak pidana terkait dengan
konsumen atau perlindungan konsumen, maka di dalam undang-undang tersebut jelas ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil. Ada PPNS di sana yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan, penegakan hukum. Jadi tidak bisa langsung lompat-lompat. Undang-undang ini dibuat, ya, undang-undang ini dibuat untuk dipatuhi. Ya, meskipun ada di sana penyidik Polri, tingkatannya adalah koordinasi. Begitu ya teman-teman ya. Bahkan dalam undang-undang tersebut ya ada tingkatan-tingkatannya. Apabila terjadi penyelesaian tindak pidana ini bagaimana, apabila terjadi penyelesaian perdata ini bagaimana, sudah diatur di sana. Bahkan saya mengatakan bahwa ada ancaman sanksi di dalam undang-undang itu, yaitu sanksi administratif. Jadi kalau kita ini sudah kemana-mana nih, aneh ya, aneh. Ini terkait dengan undang-undang konsumen. Sebagaimana yang saya dengar itu, Dr. Richard Lee katanya diterapkan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Nah, kalau undang-undang perlindungan konsumen, tata cara terkait pemberlakuan undang-undang konsumen ya tadi ada tahapan-tahapannya, dan khususnya ini diberlakukan terhadap konsumen. Konsumen bukan mengatasnamakan konsumen. Jadi konsumen orang yang menggunakan produk atau jasa. Ya, itu terkait dengan konsumen. Demikian juga ya, saya mendengar bahwa Dr. Richard Lee juga dikenakan dengan undang-undang kesehatan. Nah, ini yang aneh lagi. Undang-undang kesehatan, marilah kita buka pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Ya, di sana ada di pasal 424 ayat 2 dan ayat 3. Di situ juga ada teman-teman, ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan sama persis dengan kewenangan Polri, dikecualikan terkait dengan penahanan. Ya, memiliki kewenangan sama ya. Kemudian ada yang namanya koordinasi. Koordinasi, yang namanya koordinasi itu bukan mengambil alih atau meniadakan PPNS, tidak. Koordinasi itu artinya penanganan tetap pada PPNS, petunjuk dari penyidik Polri. Gitu ya. Bahkan ya di dalam undang-undang itu ada yang namanya melakukan tindakan lain. Ya silakan saja PPNS mau apa. Tetapi pada koridor tugas dan kewenangannya. Gitu. Jadi tidak semerta-merta misalnya penyidik kepolisian, karena saya ini penyidik misalnya, saya abaikan nih PPNS. Tidak bisa begitu. Undang-undang sudah mengatur ini dan harus dipatuhi. Tidak bisa semerta-merta mengambil alih tugas, tidak bisa. Ya, ada batasan-batasan kewenangan. Ada tahapan-tahapan proses penegakan hukum dan ada pendelegasian. Jadi tidak mudah untuk penegakan hukum berkaitan dengan kasus seperti ini. Undang-undang perlindungan konsumen tahapannya seperti ini. Ya, tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum yang lain. Ya, demikian juga undang-undang kesehatan, ada PPNS-nya yang tidak bisa penanganannya seperti tindak pidana umum yang lain.
seperti pencurian, penggelapan, penipuan. Nah, itu tugasnya polisi. Tapi kalau berkaitan dengan perlindungan konsumen, baca undang-undangnya. Pastilah ada tahapan-tahapannya. Dan di sana, teman-teman, dibentuklah yang namanya penyidik pegawai negeri sipil, yang kewenangannya tidak jauh berbeda dengan kewenangan Polri, memiliki kewenangan khusus di bidang konsumen maupun di bidang kesehatan. Jadi teman-teman, intinya adalah tidak mungkin ya polisi melakukan tindakan penegakan hukum, penegakan undang-undang, justru melanggar hukum ataupun melanggar undang-undang. Marilah kita sikapi ya permasalahan ini dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Demikian, itu dari saya. Terima kasih. Bye.